Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, kita mulai. Afwan tadi laptopnya agak terganggu ya. Ini baru bisa kebuka untuk Zoom-nya. Baik, Ustadz Sarif Suhendar, ya, silakan baca. Sekarang berarti kita masuk bab wamin adilati ala tauhid rububiyah ya. Main sampai sini ya. Ya, Fadol, Sarif Suhendar. Sarif, Sarif atau Abu Fawaz? Ya, siap, Ustaz. Abu Fawaz, Fadol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Minal adillati ala tauhidir rububiyyati. Dan termasuk dalil-dalil tauhid rububiyah. Qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin. Pemilik hari berbangkit. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian, la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Wa qaulillahi ta'ala, Ya. dan firman Dzalikumullah. Allah Ta'ala, Ya, Fan, Ustadz Abu Fawaz. ya, Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian. Nah, ini hmm, Zalikum sebagai apa nih, Asad Abbas? Dari segi eh, i'rabnya apa nih? Posisinya sebagai apa? ya Rabbnya. Mubtada saja. Zalikum ada. Ya. Mau kabarnya? Dzalikumullah. Mubtada, khabarnya Allah, Allah. Ya. Rabbukum badal badal dari Allah. itu adalah Rabb. Sebagai adalah Allah, Rabb kalian. Ya. Kalau di sebagai khobar kedua bisa apa enggak, Pak Yang Mufawas? mana? Yang Rabbukum. mana? Rabbukum. Khabar kedua. Ya. Bisa, Ustaz. Bisa ya. Berarti kan ada khobar bisa banyak ya. Ada marifat, ada Iya, lima sifat semua ini. Allah Rabbukum. Ya. iya. Khaliku, kalau khaliku Khaliqu. Isim fa'il. Khobar lagi, Ustaz. khobar. Ya, Dzalikumullahu rabbukum, yang adalah Allah Rabb kalian dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu, ya, Dia itu adalah pencipta. ya. Khobar, Ustaz. Kalau misalnya badal bisa nggak badal dari rabbukum? Pada bisa, Ustaz, dari huwa kali ya. Dari rabbukum. Dari rabbukum. Ya, kalau huwa juga bisa dari huwa ya. Bisa, Dari Ustaz. ya. Bisa, Ustaz. Ya, ya. Nah, jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian, tidak ada Ya, Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia adalah pencipta segala sesuatu, maka beribadalah kepadanya. Artinya di sini adalah ada Khalik, ya, ada Rabb, ada Khalik. Nah, ini adalah tauhid rububiyah semuanya kan, makna Rabb, mana Khalik, ya, maka beribadah kepadanya. Oke, nah lanjut, Ustaz Abbas. Waqaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Kul, katakanlah, may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayyi wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapakah yang berkuasa
eh, menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan eh, dari mengeluarkan kepada yang hidup dari yang mati, dan siapakah yang mengeluarkan kepada kematian dari hidup, dan siapakah yang mengurus segala perkara. Mereka mengatakan Allah. Fakul, maka katakan apalah tatakun. Apakah kalian tidak bertakwa? Ya, ini ayat ini dalil bahwasanya orang-orang kafir musyrikin mereka mengakui adanya tauhid rububiyah. Ya, karena ketika Allah tanya seperti ini, ya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka paham bahwasanya Allah itu yang Allah yang Allah yang menciptakan, Allah yang meriziki, Allah yang mengatur segala urusan. Maka semuanya mereka mengakui bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kenapa tidak mereka melakukan tauhid rububiyah ini berarti seperti itu kan. Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada penyimpangan ya dari mereka itu dalam masalah tauhid uluhiyah. Ya. Oke, nah lanjut Abu Fas. Nah, wa an Abdullah eh, bin Sh- bin Syikhir bin Syikhiri radhiyallahu anhu qal, dan dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu qal, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidu Allahu tabaraka wa taala. Tuhan itu adalah Sayyid, itu adalah Allah, zat yang maha suci lagi maha tinggi. Ya, dan ya di Karena sini kalau di hadis riwayat Uqbah bin Amir bahwasanya ada asbabul wurudnya yaitu ketika ada urusan dari Bani Amir ya kemudian hmm, mengatakan pada Rasulullah SAW anta sayyiduna ya engkau adalah oh iya. sayyid kami maka kemudian Iya, Rasulullah SAW pun mengatakan as-sayyid adalah Allah ya, itu makna as-sayyid di sini adalah sebagai Tuhan ya pemilik Tuhan. kuasa raja ya. Oleh sebab itu lah bagaimana kemudian kalau misalnya banyak juga hadis mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan anta sayyidu kaum fulan bani fulan ya. Mana-mana sayyid yang Rasulullah SAW sampaikan itu adalah maknanya tuan ya. Atau misalnya Umar pernah berkata pada Abu Bakar, anta Abu Bakar sayyidu ya. Abu Bakar adalah tuan ya yang membebaskan Bilal dan seterusnya. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan kalau sayyid yang secara mutlak maknanya adalah seorang raja, penguasa, maka yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sayyid dalam artian sebagai pemimpin, maka tidak mengapa dinisbahkan kepada orang lain. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika ada orang mengatakan sayyid, walaupun beliau mengatakan anak sayyidu bani Adam, ya wala fakhor, aku adalah sayyidnya anak keturunan Adam, namun aku tidak apa untuk jadi kebangga-banggaan gitu. Nah, maka di sini Rasulullah tawaduk saja sebagai tawaduk. Maka kemudian beliau mengatakan sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ada penetapan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sayyid. Ya. Kemudian tetapi untuk pemimpin atau ketua ya, ketua kelompok yang itu orang-orang munafik ya maka kita nggak boleh mengatakan Sayyid. Dalam hadis ada dikatakan janganlah mengatakan Sayyid kepada orang-orang munafik. Jadi orang munafik nggak boleh kita katakan Sayyid ya. Sayyid ini adalah untuk orang-orang yang terhormat saja. Ya, berarti seperti itu. Itu salah satu faedah daripada hadis ini yaitu Sayyid Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sebagai raja ya, penguasa alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala sekaligus ini sebagai dalil bahwasanya ada tauhid rububiyah, penetapan tauhid rububiyah. Ya, enam, lanjut Bos. Ustaz Bos. Nah, gitu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai terhadap keduanya, qala, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban pada suatu hari faqala, beliau berkata, ya gulam, wahai anak, inni uallimuka kalimatani, sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika engkau minta tolong minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah,
annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwasanya bahwasanya umat seandainya mereka berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu tidak akan mampu memberikan manfaat mereka kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Walau istama'u ala ayyadurruka bi seandainya mereka manusia atau umat berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Rufi'atil aklam, telah diangkat kolam atau pena, wajafatis suhufu, dan telah ditutup lembaran. Telah kering lembaran-lembaran. Ya, nah, di sini Eh, ya memberikan faedah banyak telah sekali ya. kering. Bahwasanya pertama adalah kita tanamkan tauhid sejak dini ya. Ini Rasulullah SAW ketika Ibnu Abbas masih masih remaja lah ibaratnya. Kemudian beliau Ya, mengatakan, ya gulam, ini wali muka kalimatin. Aku akan mengajarkan padamu beberapa kalimat. Nah, ini kalimat-kalimat yang ringkas, yang apa Jawaimul Kalam. Ya, karena Rasulullah SAW diberikan khususan Jawamiul Kalam. Nah, ini kalimatnya ringkas. Ikhfadillah, yahfadka. Jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu. Artinya ketika kita menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan menjaga kita. Nah, ini semakna dengan penafsiran dari makna al-ihsan ya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, seolah-olah kita melihat Allah atau Allah melihat kita, maka misalnya akan kita dapatkan Allah itu Subhanahu wa taala seperti menjaga kita. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jikalau Allah insya Allah akan mendapati Allah di depanmu. Ya, artinya ketika kita mau melanggar, nah seolah-olah ada warning kan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisah Nabi Yusuf ketika digoda oleh Suleha ya. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan ketika itu Nabi Yusuf melihat burhan ya. Sehingga beliau pun nggak jadi ya. Dikisahkan bahwasanya Nabi Yusuf pun sebenarnya sudah ya namanya laki-laki kan normal ya. Ketika seperti itu kondisinya kan di dalam kamar ya, ditutup, kemudian cantik sekali yang goda ya. Maka ya namanya laki-laki kan pasti muncul hasrat itu. Tapi ketika itu beliau melihat burhan. Ya, para ulama tafsir mengatakan banyak penafsiran. Apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Ada yang mengatakan Nabi Yakub di situ, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan malaikat dan seterusnya. Intinya Nabi Yusuf melihat burhan. Ya, ini sebagai apa istilahnya contoh bahwasanya orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, nah dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di depannya. Artinya ada warningnya, ya, ada warningnya sehingga dia pun ketika akan melakukan hal-hal yang sifatnya fatal kan itu kan perzinahan kan sangat besar sekali kan dosanya. Nah, ada pengingatnya sehingga akhirnya urung untuk melakukan itu. Nah, maka ini adalah buah daripada karena orang itu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan apa yang kita minta. Ya, bahkan para salaf dikatakan ketika mereka tali sendalnya putus saja mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika garamnya apa kurang garam di rumahnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in istanta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh umat kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, yang telah Allah takdirkan. Artinya bahwasanya manfaat ini pada hakikatnya adalah yang bisa memberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau mereka ingin memberikan mudarat, maka mereka tidak bisa memudaratkanmu kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Kenapa? Karena rufiatil aklam. Pena sudah diangkat, wajah wati suhu. Lembaran sudah kering ini menggambarkan bahwasanya takdir ini sudah ditetapkan semuanya. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Artinya kita sekarang ini nggak menjalani skenario saja. Jadi sudah ada skenarionya, sudah ada plannya ya. Sudah ada apa istilahnya cetak birunya ibaratnya. Nah, cuma kan ini karena takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu sehingga kita dituntut untuk ya berupaya ya. Kita berusaha.
supaya kita bisa menjalani ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu dimudahkan untuk ketaatan berarti sedang menghendaki kebaikan. Nah, artinya kita harusnya berpikirnya husnuzon. Kalau kita dimudahkan untuk taat, ya, atau kita berusaha untuk supaya bisa mudah untuk taat, maka berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Ya, tapi semua itu sudah tertulis semuanya. Ya, ini harus diyakini ya. Ini namanya dalam tingkatan takdir adalah al-kitabah, penulisan. Ya, bahwasanya semua takdir yang terjadi ya di alam semesta ini sudah tertulis di dalam Nauful Mahfuz. Sudah kering, penanya sudah diangkat, kemudian apa sebenarnya lembarannya telah kering. Namun ada dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj pernah mendengar ada suara pena, ya, suara apa istilahnya kayak orang nulis ya. Nah ini bagaimana ini menjamaknya? Ya. Jadi dikatakan bahwasanya pena sudah diangkat. Nah, tapi Rasulullah pernah dalam sebuah hadis yang sahih beliau ketika Isra Mi'raj, nah, kemudian mendengar ada suara goresan pena. Nah ini bagaimana menjamaknya? Ya, Ustaz Fawaz gimana? Nah, Ustaz Sarip, kira-kira bagaimana ini menjamaknya? Jadi dikatakan tadi pena sudah diangkat, tapi ini dalam hadis dikatakan pernah ada terdengar suara goresan pena. Ya. Tapi berarti kan pena masih tulis kan. Nah ini gimana nih? Kira-kira penjelasannya? Ya Ustaz Fawaz, Fadol. Ya, Ustaz, yang Ya, kodol mu'allak barangkali Ustaz. gimana? Yang kodol mu'allak. Waktu mualak maksudnya? Ya, yang masih tergantung. Bukan yang mubrom. Mualak yang maksudnya terkandung gimana? Bukan bukannya ini Ustaz, apa yang kodol itu ada kedua ketetapan yang mubrom dan mu'allak. Ya, yang belum Yang mubrom yang sudah tetap ya, tetap mualak yang. yang masih tergantung, masih bisa dimohon. Tapi kan itu semuanya sudah tercatat semuanya. Artinya kan ya walaupun memang dia apa misalnya kayak misalnya bangsa ingin dilancarkan rezekinya adalah dia menyambung silaturahmi dan apa Iya, ya seperti itulah ya di lafaz hadisnya kan. Artinya iya. ketika kita ingin rezeki kita dilancarkan, dipanjangkan umurnya kita sambung silaturahmi. Nah, apa kemudian ketika kita menyambung silaturahmi itu merubah catatan takdir ya. Enggak Udah ya. 50 tahun jadi 60 tahun. Ya. Enggak. Berubah atau tidak? Enggak. Ustaz Salim gimana? Atau ya Ustaz Bawas gimana? Atau ya mualak nanti hampir ya mualak maksudnya memang ada takdir yang mualak ya. Iya. Tapi ya semuanya sudah tercatat nah itu. Nah, ini gimana kira-kira apa komprominya? Ya, sesuai dengan yang ini barangkali Ustaz, yang Allah yasbit. Artinya takdir ini kan ada macam-macam ya. Secara Ya, yang garis besar tadi di Lauhul Mahfuz memang ini ya, sudah semuanya. Nah, tapi kan yang di takdir malaikat ini samawi. nah, yang di malaikat inilah yang ada tahunan ya, ada harian, ada Iya, bulan apa mingguan, pekanan kan setiap Senin iya. dilaporkan. Nah, itu kan ya catatan di malaikat inilah yang bisa berubah tadi. Misalnya orang ini sekian rezekinya, ya, kemudian ternyata dia apa istilahnya melakukan amal sesuatu rezeki ini tambah. Ya, di catatan malaikat iya, tapi kan catatan itu sendiri pun sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi cetakannya sudah ada. Nah, maka itu komprominya adalah bahwasanya yang tahunan itu karena setiap apa Lailatul Qadar itu kan ada takdir ya, penetapan takdir itu takdir Takdir yang sanawi. tahunan, ya takdir sanawi ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita perusahaan kan, perusahaan ini punya cetak biru ya untuk jangka panjang. Kemudian kan per tahunnya nanti ada rinciannya lagi kan nih per tahunnya. Misalnya penjualan sekian, sekian, sekian. Tapi kan dia sudah punya cetak biru untuk 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Tapi ya tentunya lebih lebih kalau ini Allah Subhanahu wa taala kan tepat ya. Takdir ini tepat, ya. Skenario ini tepat nggak mungkin meleset ya. Kalau rencana perusahaan kan dia ada melesetnya. Tapi kalau semakin dia canggih, yang rancang canggih, yang rancang apa pakar ya melesetnya sedikit kan gitu. Ya, karena dia sudah bisa menilai kan, sudah tahu tren-trennya. Sales misalnya dalam 5 tahun ini perkembangan perusahaan itu kita sales kita akan meningkat setiap tahun 20%. Nah, kalau memang dia hitung-hitungannya adalah pakar ya, insya Allah tepat kan, mau 20% pertumbuhannya atau kurang-kurangnya 19%, 18% ini itu. Nah, jadi
tadi bahwasanya takdir yang sanawi yang tahunan itu yang di malaikat nih. Artinya malaikat ini kan dia nggak tahu juga sama seperti kita juga makhluknya. Ya, jadi semua apa makhluknya nggak ada yang tahu kan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, baik, oke. Eh, sekarang ganti Ustaz Sarif. Ustaz Sarif, sebentar. Padahal. Nah, Ustaz, ahsanallahu ilaik. Apa Ustaz tadi terlempar tiba-tiba. Ya, no. Wa min samaratil imani birububiyyati aridha bima katabahu Allah subhanahu wa ta'ala 'alal abdi li'annahu ya'lamu anna Allah walladzi yudabbiru jami'a umurihi. Dan di antara buah-buah iman kepada rububiyahnya Allah yang pertama adalah ridho terhadap apa yang Allah tetapkan atas hambanya. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dia sajalah yang mengatur seluruh urusan-urusan. Ya, ini ridho ya. Masya Allah, ini ridho adalah tingkatan yang tinggi ya. Kita bisa ridho, kan sabar kemudian ridho ya. Artinya bahwasanya Allah telah menetapkan untuk hambanya dan kita mengetahui bahwasanya Allah telah mengatur semua itu. Ya. Jadi misalnya rezeki ya, misalnya rezeki kan kadang kita iri kan atau hasad kan dengan orang lain. Oh ini kok sama-sama kita apa saya kerjanya begini, oh ini lebih sukses ya, saya enggak. Nah muncul-muncullah hasad seperti itu. Nah kalau itu karena kita enggak ridho telah tulis. Kalau kita ridho, insya Allah tidak muncul itu. Jadi ini tingkatan yang sangat tinggi ibaratnya ya ini teorinya mudah ya prakteknya susah ya termasuk misalnya kita ya yang bergerak di bidang pendidikan ya ada orang yang misalnya lebih terkenal itu kan ustadznya padahal ya biasa-biasa aja gitu nah, kadang kan timbulnya begitu kan oh bisa-bisa aja dia kok bisa terkenal ya nah, itu adalah muncullah hasad di situ ya, harusnya ya kita nggak ada masalah kan ya karena itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Allah berikan keutamaan pada siapa yang dikehendakinya ya kita mending mendukung saja kalau memang itu kebenaran ya kita dukung kan itu kecuali memang itu penyimpangan walaupun dia populer pun ya kita ingatkan gitu kan tapi kalau memang itu kebenaran ya kita harusnya mendukung nah itu yang agak susah ya jadi hasad ini yang memang agak susah makanya dalam sebuah hadis kan ada seorang sahabat yang kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan ini ahli surga ini nah kalau riwayatnya ada di Bukhari tapi di Imam Ahmad walaupun ada perbincangan para ulama di sana nah kemudian ada salah sahabat penasaran Abdullah bin Umar penasaran kan ingin menginap di rumahnya alasannya dia saya ribut sama istri saya nah saya pengen nginap di rumah antum boleh nggak boleh aja nah, dia mau lihat kan apa sih amalannya sehingga Rasulullah saja sudah bisa mengatakan ini ahli surga ternyata nggak ada amalan yang spesial bisa-bisa aja nah ternyata setelah dia pulang dia mau apa sahabat tersebut pulang ingin kecewa ibaratnya lah nggak dapat apa-apa lah kemudian akhirnya pun dia jujur kan mengatakan ya saya sebenarnya ke sini bukan karena ribut dengan istri saya tapi memang saya ingin tahu karena Rasulullah telah menyebutkanmu sebagai orang yang penghuni surga. Maka saya penasaran amal kamu apa kira-kira supaya saya bisa menirunya. Nah, ternyata amalannya adalah dia tidak punya hasad sama sekali kepada orang lain. Ya, tidak punya hasad sama sekali kepada orang lain. Jadi ini amalannya sangat mulia sekali. Nah, oke lanjut. Nah, Sarip. Adamul jazai 'indal musibati wa ala fauti syai'in min mata'id dunya zail. Lianna Allah qaddara kulla syai'in wa dabbarahu tadbiran muhkaman. Yang kedua, tidak adanya keluh kesah ketika tertimpa musibah dan juga atas luputnya sesuatu dari perhiasan dunia yang fana. Ya, Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatunya dan dia telah mengurus segala sesuatunya dengan kuat, ya, dengan kokoh, dengan bijak. dengan pengurusan yang ya muhkam. Cuman muhkam ya, muhkam. Ya, pengurusan yang berhukum atau hikmah ya, atau mengandung hukum, mengandung hikmah. Jadi tidak, yang kedua adalah tidak kita tidak ragu atau keluh kesah ya. Kita tidak kecewa ketika mendapatkan musibah.
dan ada fault ya, tadi ada sesuatu yang terluput dari kenikmatan dunia yang fana ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu itu, dan Allah telah mengaturnya dengan pengaturan yang mengandung hikmah, ya, pengaturan yang memiliki hukum, ya, memiliki hikmah-hikmah, hukum-hukum baik secara kauni maupun secara syar'i. Jadi kita nggak perlu untuk meratapi musibah, ya, untuk meratapi apa yang kita terluput dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu faidah yang besar dari kita beriman pada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, lanjut. Ustaz Saleh. Al-imanu bi tauhidir rububiyyati yaj'alul qalba mutmainnan aminan muhtadiyan lil haqq. Qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iman kepada tauhid rububiyah akan menjadikan hati menjadi tenang, aminan, merasa aman, muhtadian, mendapatkan petunjuk lil haqi kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati-hati menjadi tenang. Ya. Iman pada tauhid rububiyah akan menjadikan hati menjadi tenang. Ya, ini penting sekali kan, karena banyak sekarang orang itu hatinya kosong, hatinya hampa. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kurangnya keimanan terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga solusi untuk mengatasinya, mengatasi hati yang kosong, ya, hati yang putus asa, hati yang kalau Jawa itu gerusa-gerusu, kemerusung, ya, yang artinya tidak tenang hatinya. Nah, itu adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sudah diatur, semuanya sudah Allah ciptakan, semuanya Allah sudah takdirkan, semua sudah ada ukurannya masing-masing. Ya, kita tinggal menjalaninya dengan baik saja. Ya, jadi ya, seperti itu ya, ini faedah yang sangat besar sekali dari beriman pada tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, nah lanjutkan. Ustaz Sarip. Ad-dhabitu asani tauhidul uluhiyah. Huwa ifradullahi bil ibadah. Ketentuan yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, dan dia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Asyarhu, penjelasan, qauluhu tauhidul uluhiyati, al-uluhiyatu sifatun min sifatillahi jalla jalaluh, ma'khudatun minal uluhiyati wa ma'naha al-ma'budu ma'al mahabbati wa ta'dimi. Perkataan Al-Matin Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, tauhid uluhiyah, al-uluhiyah itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh, yang mulia Jalaluh, keagungannya. Dia diambil dari kata al-uluh al-uluhatu. Uluhiyah diambil dari kata al-uluhatu, yang artinya adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Ma'al mahabbati, diiringi dengan kecintaan, wa ta'zim, dan pengagungan. Ya, uluhiyah dari ilah, apa dikata ilah ya. Alaha ya'lahu ilah, ilah maksudnya fi'al bermakna maf'ul. Jadi makluh, ya. Sehingga ma'bud, karena alaha sama dengan abida. Sehingga larinya adalah al-ma'bud, wasen maf'ul, ya. Sehingga dari uluha adalah al-ma'bud. Dari kata alaha ya'lahu, ya. Ilahan. Nah, maka diambil dari kata itu, ilah, yang artinya adalah ma'bud yang diibadahi, namun ada plusnya, itu plus kecintaan dan pengagungan, ya, yang diibadahi dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Ya, nah lanjut. Ustaz Salim. Apa Ustaz, sedikit mungkin Ya, ini kayaknya masuk bab keempat Ustaz, alihaya lahu fa'ilaya fa'alu. Baiklah Jadi ya, dilihat lagi. Bapak maksudnya ala Aliha Ustaz, alihaya fa'alu bab keempat. bab keempat.
Aliha Tasrif ya ya. la, aliha ya ya lahu. Ya lahu. Oh, aliha ya lahu ya. Kalau tidak salah Ustaz. Dilihat. Aliha ya lahu ya, bukan alaha ya. Ya, kecuali kita cek lagi ya. Ya baik. Ya, ya. Oh ya, nanti maknanya adalah aliha ya lahu, kemudian fi'al ya, wazan fi'al ilah ya. Nah, Ilahan. wazan fi'al ini maknanya Ilahan adalah ilah. wazan maf'ul ya, ma'bud. Ya. Nah, insyaallah nanti cek lagi ya aliha. Aliha ya lahu, pak alaha ya lahu ya. Nah, atas sama dengan abida ya badu ya. Abida abada ya budu kalau itu ya. Ya, Abada ya itu budu. pertama Ustaz. Ya. Oke, nah, nanti kita apa insya Allah ya cek. Karena saya punya tulisan kalau nggak salah ada pernah kuliah ini. Ya. Oke, lanjut. Lanjut Ustaz. Ya. Oh, ya. Qauluhu huwa ifradullahi bil ibadati hadza ta'rifu tauhidil uluhiyyati fi syar'i. Wa ma'nahu annahu yajibu 'alal 'abdi ayyufrida ayyufridallaha bil ibadati fala yusriku ma'ahu ahadan ghairahu. Perkataan Al-Matin hafizahullah ta'ala, uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Ini adalah definisi tauhid uluhiyah secara syariat. Dan maknanya adalah wajib atas hamba untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak boleh dia mensekutukan bersama Allah seseorang ghairahu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah. Artinya objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Objeknya adalah hamba, afwan. Hamba yaitu ifradullah bil ibadah. Ya. Atau dalam lainnya ifradu bi af'alil ibad ya. Jadi kalau ada tauhid uluhiyah, ada tauhid uluhiyah, ada apa ubudiyah ya. Tauhid uluhiyah, nah, itu adalah objeknya kepada hamba ya. Itu seorang hamba itu menunggalkan perbuatan-perbuatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam definisi yang lainnya. Kalau tauhid rububiyah ifradullahi bi af'alillah. Kalau tauhid uluhiyah ifradullah bi af'alil ibad. Ya. Jadi objeknya adalah perbuatan hamba yang ditunggalkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini secara syariat, secara syar'i, pendefinisian tauhid uluhiyah yaitu maknanya adalah seorang hamba itu menunggalkan Allah dalam ibadah. Semua perbuatan hamba itu ditunggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ya lanjut ya, Ustaz. Wal ibadatu lugatan at-tadallulu wal khudu'u yuqalu tariqun mu'abbadun ay mudallalun wa muhayya'un lil masiri alaihi. Dan ibadah secara bahasa artinya tadallul, hina, wal khudu, tunduk, dan dikatakan tariqun mu'abbadun, jalan yang ditundukkan, Ya. jalan yang diibadahi, maksudnya jalan yang ditundukkan, muhayyaun, disiapkan, lil masiri, untuk dilewati, alaihi, atas itu jalan. Ya. Nah, dari ibadah secara bahasa adalah tatalul, ya, tatalul dan hudu. Ibadah adalah secara bahasa maknanya kehinaan dan ketundukan. Nah, lanjut. Wa syar'an hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirati. Dan secara syariat, ibadah itu artinya adalah suatu istilah yang mencakup kepada segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, berupa ucapan, berupa amalan, baik lahir maupun batin. Ya, ya lanjut. Wassalatu waz zakatu was siyamu wal hajju was sidqul hadithi wa adaul amanati wa birrul walidaini wasilatul arhami wal wafa'u bil uhudi wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari wal jihadu lil kufari wal munafiqin wal ihsanu ilal jari wal yatimi wal miskini wabni sabili wal mamluki minal adamiyina wal bahaimi wad du'a wad dzikru wal qira'atu wa amsalu dzalika
minal ibadah. Maka sholat, zakat, saum, haji, perkataan yang jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, memenuhi janji-janji, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad kepada orang kafir dan orang-orang munafik, berbuat baik kepada tetangga, kepada anak yatim, kepada orang miskin, orang yang ibnu sabil di perjalanan, pada hamba sahaya dari kalangan Bani Adam, kepada hewan-hewan, berdoa, berzikir, membaca, dan yang semisal dengan itu dari macam-macam ibadah. Ya, jadi ibadah pengertiannya secara istilah adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, baik ucapan, perbuatan, baik yang batin maupun yang zahir. Inilah definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, definisi dijadikan patokan ya, artinya dijadikan sebagai standar tentang ibadah. Kan ini mencakup semuanya. Ya, karena definisi at-ta'rif itu ada tiga macam kan ta'rif itu. Ada ta'rif bil had, ada ta'rif bil misal, dan ta'rif bil hukum. Jadi definisi itu ada tiga kan. Yaitu definisi dengan had, dengan batasan-batasan. Kemudian definisi batasan-batasan contohnya ini ya. Jadi artinya kita ketika memberikan definisi itu adalah membatasinya. Ya, kita masukkan yang memang harus masuk dan mengeluarkan yang memang harus dikeluarkan. Nah, ini definisi yang terbaik seperti itu. Nah, ini biasanya ulama-ulama yang mutakhirin ya, yang akademis ya. Akademis ya kalau membuat definisi kan dia harus lengkap itu kan batasan-batasannya. Karena kalau enggak nanti apalagi kalau misalnya dalam masalah hukumnya di undang-undang misalnya itu kalau definisinya tidak lengkap ya nanti akan kena apa akan bisa ngambang ya. Contohnya dulu ada itu eh, mahasiswa Jogja dulu ya zaman dulu itu kan undang-undang misalnya helm ya pakai itu bahasanya bukan helm menutup kepala ya. Jadi pengguna motor itu wajib pakai menutup kepala. Sama mahasiswa Jogja itu mahasiswa hukum, nah, dia sengaja ya naik motor ke polisi ya depan pos polisi pakainya tutup panci. Kemudian itu hilang sama polisi. Nah kamu langgar lah. Terus langgar dari apa? Pasalnya apa? Ini pasalnya buka ya. Terus menutup kepala. Nah saya pakai menutup kepala ini untuk panci kan gitu. Kan menutup kepala juga. Ya enggak ini kan harusnya helm ya. Malah kata helm enggak ada. Di undang-undang adanya menutup kepala. Ini saya sudah pakai menutup kepala gitu. Nah akhirnya kemudian, nah setelah undang-undang revisi kan muncullah helm. Bahkan sampai helm ini ber-SNI kan itu. Dijelaskan kan ber-SNI ya. Artinya helm pun kalau pakai helm, helm proyeknya enggak masuk karena dia enggak SNI kan. SNI yang khusus untuk angkutan apa lalu lintas ya. Jadi begitulah definisi itu ya kalau zaman sekarang itu penting sekali karena kan kalau ini definisinya apa makanya nah, ketika kita terutama dalam masalah bab asma wa sifat kan kalau ada orang bikin istilah kan kita harus tanya dulu kamu maksudnya apa itu dengan istilah ini ya. Kayak misalnya jihad kan arah ketika misalnya mereka mengingkari kita kan Allah di atas nah berarti kalian menetapkan jihad nah maka kita tanya dulu jihad itu maksudnya apa yang dimaksud kamu ya. Nah kalau yang dimaksud dia adalah arah seperti mata angin yaitu adalah makhluk yaitu kemudian diliputi ya maka Allah Subhanahu wa taala bukan Allah tidak memiliki jihad berarti karena jihad itu adalah makhluk. Allah nggak butuh pada makhluk. Nah, mungkin Allah diliputi oleh makhluk kan. Nah, itu. Tapi kalau maksud dengan jihad itu mending atas itu sebagai arah atas, ya memang ke atas nggak ada masalah kan itu. Nah, seperti itu. Jadi definisi itu sangat penting sekali kan, terutama ulama mutakhirin ya. Maka mereka bikin definisi dengan had tadi. Kemudian ada para ulama ketika menyebutkan definisi dengan apa misal ya, tafrib bil misal. Misalnya Umar bin Khattab ketika mengatakan togut, beliau mengatakan togut itu adalah dukun. Kalau adalah setiap dukun. Nah, maka ini definisi dengan misal, contoh. Ya. Artinya ya, contohnya adalah dukun. Ya, seperti itu. Kemudian ya, definisi yang ketiga, takrif adalah dengan hukum. Misalnya ketika para ulama menjelaskan, apa itu sholat? Oh, sholat hukumnya wajib. Ya. Apa itu puasa? Puasa itu hukumnya wajib dikerjakan. Maka ini adalah definisi dengan hukum. Nah, ini mengenai definisi. Jadi takrif di sini ya, ibadah di sini adalah takrif bil had. Ya. Takrif dengan batasan-batasan tadi. Ini definisi yang kalau dalam akademis ini yang dikenalkan seperti itu. Ya. Ketika sesuatu itu harus dimasukkan dan mengeluarkan yang harus dikeluarkan. Ya, kemudian disebutkan di sini contoh-contoh dari ibadah, ya seperti sholat, ya, zakat, puasa dan seterusnya. Disebut juga dengan doa, zikir, ya baik yang itu sifatnya adalah zuhir maupun yang sifatnya batin. Ini adalah semuanya ibadah. Ya lanjut, Ustaz Abu
Ustadz Sarip. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله أشرك بالله العظيم كمن ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو طاف لغير الله ونحوه. Demikian pula termasuk ibadah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, takut kepada Allah, inabah kembali kepadanya, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, sabar terhadap hukumnya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan ridho terhadap ketentuannya, tawakal kepadanya, berharap kepada rahmatnya, takut dari azabnya, dan yang semisal itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan barang siapa yang memalingkan sedikit dari macam-macam ibadah untuk kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah yang Maha Agung. Sebagaimana orang yang menyembelih untuk selain Allah ataupun sholat untuk selain Allah ataupun tawaf kepada selain Allah dan yang semisal dengannya. Ya, nah, jadi ibadah-ibadah ini, jadi yang zuhir ini sekarang yang ibadah-ibadah yang batin juga, maka semuanya adalah ibadah. Jadi ibadah itu banyak ya. Nah, ini banyak orang umum, orang awam, ya mereka menganggap ibadah itu seperti sholat, ya haji, ya seperti itu aja. Jadi ibadah-ibadah yang menyembelih seperti itu, ya mereka anggap itu bukan bagian dari ibadah, sehingga terjadilah penyembelihan pada selain Allah. Ya, ada orang yang tawaf, ya tawaf pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya terkadang mereka juga sering ngeles ya, misalnya tawaf misalnya. Tawaf itu kan maknanya keliling ya. Nah, bagaimana hukumnya keliling di kuburan? Ya, maka ya kita harus makanya kita prinsipnya tadi kan jelaskan dulu definisinya dulu. Maksudnya tawaf dengan kuburan itu sebagai apa kan itu? Keliling di kuburan itu sebagai apa? Kalau dia cuma keliling doang, mau saya mau keliling aja. Ya keliling aja ya nggak apa-apa. Maksudnya bukan sirik ya. Itu ya dosa, tapi kan kenapa keliling di kuburan kan itu. Nah, kalau dia keliling di situ sebagai bentuk ibadah, ya, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada yang ada penghuni kubur itu ya bisa dikesirikan. Makanya harus dirinci kan. Karena pernah saya ada perdebatan ya antara mereka lah ya, tokoh mereka dengan salah seorang ulama. Kalau ulama kita ya ulama yang bukan ulama yang istilahnya senior ya. Ya mungkin karena terbawa emosi hanya terjebak di situ. Nah, ketika ditanya tawaf ini hukumnya apa? Ulama itu syirik ya. Nah, sama apa yang lawannya itu ya, oh bisa sirik kan cuma dia tawaf saja. Kalau misalnya dia tawaf saja cuma keliling kuburan, dia nggak ada tujuan untuk mengibadahi yang penghuni kubur tadi, apakah tetap sirik ya, maka ya dijebak lah jebakan seperti itu. Makanya kadang orang-orang itu sering menjebak seperti itu ya, seperti misalnya ziarah. Ziarah hukumnya apa? Ziarah kepada makam-makam ini ya, kita rinci dulu ya ziarahnya seperti apa, maka dirincikan. Kalau dia memang di situ ziarah ke makam wali misalnya, tujuannya hanya sekedar menganggap bahwasanya berdoa di situ lebih afdol dibanding berdoa di tempat yang lainnya, maka ini bid'ah ya, belum syirik ya. Kalau kemudian dia juga beribadah di situ, dia tetap mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya belum syirik ya, masih bid'ah. Tapi kalau dia sudah mohon kepada yang penghuni kubur di situ, nah barulah dia kesyirikan. Nah, seperti itu. Jadi kadang kita perlu harus ya seperti itu ya. Artinya kita perlu definisi tadi, kita perlu tanya kepada mereka ketika berdiskusi supaya biar ketemu ya. Jadi nanti titik tengkarnya di mana kan, mahalul khilafnya di mana atau mahalul nizanya di mana ya. Karena sekarang ini rancu orangnya, banyak berdebat sesuatu yang belum jelas di mana titik tengkarnya. Misalnya seperti sekarang ini kan orang yang bagaimana hukumnya orang yang mendoakan keburukan ya, maka harus dicari dulu maksudnya apa mendoakan keburukan pada pemimpin siapa dulu kan itu, dalam hal apa dulu kan, dirinci dulu ya. Kalau misalnya ternyata itu kebijakannya yang dikritik adalah kebijakannya secara umum, nah maka ini yang termasuk yang melanggar kan itu kan, yang melanggar usul. Tapi kalau misalnya dia menjolimannya pada dirinya sendiri secara personal,
Nah, ini kan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Artinya ini bukan usulnya, masih ada perbedaan pendapat. Nah, itu kan harus dirinci seperti itu. Nah, ini kadang orang-orang umum atau bahkan mungkin ustaznya sendiri nggak bisa merinci yang seperti itu, sehingga akhirnya semerampangan kan. Nah, kalau ketemu dengan orang-orang yang begitu, ya misalnya tadi kan contohnya perdebatan ya masalah tawaf tadi kan, tawaf di kuburan langsung dikatakan syirik, ya kena langsung sama mereka kan. Akhirnya kita yang kena kan, oh bisa syirik ya, bagaimana mau kena syirik kan itu. Makanya harus kita rinci dulu, ya seperti kali ziarah tadi kan. Kan sekarang kan orang mereka kan nuduh kita kan, oh orang ini kelompok ini salafi ibaratnya ziarah kubur aja disirik-sirikan kan. Padahal kita nggak pernah kan langsung menuduh orang yang berziarah kubur ke makam itu sebagai orang yang melakukan kesirikan. Dirinci dulu tadi. Nah juga ini juga termasuk, makanya juga ada dulu ada ikhwan ya, ada dulu ikhwan-ikhwan yang mereka istilahnya ingin mengkafirkan itu ya, yang usul bil jahil tadi kan. Mereka mengkafirkan orang-orang yang katanya nggak ada usul bil jahil ya. Maka setelah saya tes ya ternyata begitu mereka kan. Ya coba dijelaskan dulu nih hukumnya apa ya. Ziarah kubur hukumnya apa gitu ke makam-makam itu. Oh ini syirik. Nah, saya syirik kan itu dulu. Syiriknya apa dulu? Kan dia nggak melakukan apa-apa. Dia cuma berdoa kepada Allah. Apakah dia syirik kan gitu. Nah seterusnya. Jadi ini perlu kita apa istilahnya kita cermati juga ya ketika kita berdiskusi dengan orang-orang lain. Ya, nah. Baik, lanjut Ustaz Sarip. والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Dan dalil atas pernyataan di atas adalah firman Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah bersama Allah dengan Tuhan yang lain, yang tidak ada dalil baginya terhadap keyakinan dia, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya perkaranya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Ya, Kalau belum ada tapadul ya, lanjut. Qala Ibnu Katsirin fi tafsiri hadhil ayati, berkata Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala mutawaidan man asyraka bihi ghairahu wa abada ma'ahu siwahu wa mukhbiran anna man asyraka billahi la burhana lahu bihi ay la dalila lahu ala qawlihi. Yaqulu, berfirman Allah Ta'ala seraya mengancam kepada orang yang berbuat syirik kepadanya dengan selainnya dan beribadah bersama Allah dengan yang lainnya, dan dia dalam keadaan mengkabarkan bahwasanya orang yang berbuat syirik kepada Allah la burhana lahu bihi, tidak ada dalil baginya, ai la dalila, maksudnya tidak ada dalil lahu yang dia miliki ala qaulihi, atas ucapannya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, dan barang siapa yang berdoa bersama Allah dengan ilah yang lain dan dia tidak memiliki dalil atas keyakinannya ini, wa hadhihi jumlatun mu'taridatun wa jawabu sati fi qawlihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Dan ini merupakan jumlah mu'taridah, jumlah sisipan, dan jawab syarat dari firman-Nya fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Rabb-Nya, ay Allahu yuhasibuhu ala dzalika. Maksudnya Allah akan menghisab dirinya atas perkataan atau keyakinannya. Ya, jumlah muqtaridatun. Ya, jumlah muqtaridatun artinya jumlah yang apa pernyataan ya. Jadi ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Ya, barang siapa yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Tuhan yang lain yang tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya atasnya, atau tidak ada dalilnya dari dengannya. Nah, maka jawaban syaratnya adalah fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Maka hisabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini jumlah yang muqtaridatun, jumlah yang pernyataan ya. Jadi ada pernyataan ini ya. Ini pernyataan seperti ini ya. Berarti kemudian jawabannya apa? Yaitu fa inna ma hisabuhu inda Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab hal tersebut. Oke, lanjut.
Tsumma akhbara innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang kafir. Ay ladaihi yaumal qiyamati la falaha lahum wala najata. Maksudnya di sisinya pada hari kiamat tidak akan ada keberuntungan bagi mereka dan juga tidak akan ada keselamatan. Kalau dibaca la falahun lahum wala najatun boleh nggak? Boleh Ustaz, boleh ilgo, boleh i'mal. Ya, karena dia mengulangi lanya ya, dan lanya itu apa isimnya langsung bersatu dengan lanya ya. Jadi boleh la falahun lahum wala najatun ya. Artinya bahwasanya orang-orang yang mereka orang-orang kafir lalu Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang kafir ini tidak akan beruntung ya, yaitu ketika mereka di hari kiamat mereka tidak akan beruntung dan tidak pula akan sukses ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya berarti eh, orang yang berdoa, orang yang menyeru kepada selain Allah, dia adalah orang yang kafir, dia adalah melakukan kesyirikan, sehingga dia akan tidak akan beruntung. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, para ikhwah semuanya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada mas berikutnya. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, Fadal silakan. Atau mungkin ada yang keliru dari penjelasan saya, Fadal silakan. Satu Bawas, barangkali ada ini yang mau didiskusikan, Fadal. Jadi cukup jelas ya insya Allah ya penjelasan. Ya, Apa Ustaz? ya Pak, yang ada layan. Ya. Ya, yang terakhir tadi Ustaz, takdir itu Mm, ya, yang takdir Allah sudah takdirkan ke neraka kan dalam hadis itu ada ya. ya. Mm, Kemudian pasabakal kita lalu kita mendahulunya pamila bi amali ahli jannah yang itu Ustaz. ya. Eh, kemudian dia melakukan amalan ahli surga lalu dia masuklah ke surga. Mm, Apakah apa namanya amal-amal yang selama ini dia lakukan khususnya yang ahli surga catatannya kemudian dia tetapkan ahli neraka tapi ujungnya ke surga atau dia mengamalkan dari kecil ahli surga tapi ujungnya masuk neraka. Ya, ada yang bertanya seperti tidak adil gitu. ya. Bagaimana kalau Ustaz? Jazakumullah. Mm. Ya, hadis yang masyhur dari hadis apa Ibnu Mas'ud ya, hadis Shadiqul Masduq, bahwasanya Rasulullah memberitahukan ada orang-orang yang amalan ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainal jannah illa bisibron ya. Bahwasanya antara dia dengan surga itu sampai tinggal sejengkal saja. Kayak malu bi amali alin nar wa yadkhuluha ya fa yasbiqu alil kitab kayak malu bi amalin nar wa yadkhuluha. Lalu kemudian kitabnya sudah mendahului, lalu dia beramal dengan amal ahli neraka maka dia masuk. Kemudian yang kedua kebalikannya, orang yang melakukan amalan ahli neraka sehingga caranya dengan neraka itu tinggal sejengkal, wa yasbiqu alil kitab wa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Maka kata para ulama penjelasannya yang kita bisa dapatkan di kitab-kitab Arba'in Nawawi ya, contohnya misalnya di Jamil Ulum wal Hikam, ya ini bahwasanya kalau yang kedua, kondisi kedua itu banyak memang ya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bergelimpang dengan kemaksiatan kemudian di akhir hayatnya dia husnul khotimah ya. Atau kalau bahasa kita mantan preman ya, kan banyak mantan preman kan atau preman pensiun ya, di film preman pensiun. Nah, itu seperti itu banyak malah ya. Kalau yang orang-orang yang tadinya dia jahat ya, kemudian dia di akhir hayatnya menjadi orang yang masuk dalam surga, ya penghuni surga. Seperti para sahabat kan banyak. Para sahabat yang dulu bahkan Umar bin Khattab kan mau membunuh Rasulullah SAW kan, sudah mau membunuh kan, sudah siap ya. Tapi kemudian beliau malah jadi pembela Islam. Dan banyak sekali Abu Sufyan termasuk, bahkan Abu Sufyan udah perang kan. Kemudian ketika di akhir hayatnya, ya beliau masuk Islam dan seterusnya. Jadi ini adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini clear mungkin ya bagi orang-orang yang clear. Nah, yang apa masih ada iskal adalah ini orang penghuni surga, ini amalan ahli surga. Kemudian dia tinggal sedikit lagi kok jadi melakukan amalan neraka masuk neraka kan gitu. Nah ini yang jadi iskal di sini ya sebenarnya. Kalau yang poin kedua tadi yaitu karunia Allah dan itu suatu yang kita dapati banyak kan seperti itu ya. Mantan-mantan preman ya, mantan-mantan ini ketika akhir hayatnya tobat, nah, kemudian tobatnya bagus ya. Karena ada yang detik-detik akhir kan,
Artinya dia jahat ya seperti kisah yang di Arab Saudi itu kan ya, yang katanya ada orang yang nggak pernah sholat tapi kemudian diajak oleh seorang ulama umroh, ya, kemudian mati di sana sujud, baru itu sholat ya. Kenapa? Ternyata dia punya amalan kan sering bantu tetangganya ya, tetangganya yang sudah tua ya, dia punya gajinya dibagi dua ya, satu buat tetangganya, nah dia bikin makanan bikin apa dia pun nggak ada yang tahu ya, kecuali istrinya saja, tetangga-tetangga yang lain nggak tahu. Nah seperti itu. Nah bagaimana penjelasannya? Maka dalam hadis yang lain, dalam ayat lain bahwasanya ada keterangannya, yaitu ketika orang itu melakukan amalan di surga ada keterangannya yang nampak di manusia ya, tabdunas ya, ada riwayatnya seperti itu, yang nampak di kalangan manusia, artinya ternyata dia melakukan itu adalah sekedar kalau bahasa kita sekarang pencitraan. Jadi dia melakukan itu adalah pencitraan, sehingga kemudian Allah bongkar ketika akhir hayatnya dia melakukan amalan yang ahli neraka sehingga dia masuk ke dalamnya. Jadi itu penjelasan para ulama seperti itu ya. Dan sedikitnya ya, walaupun ada tapi kan sebenarnya sedikit kan orang-orang yang secara zuhir dia baik ya, soleh, kemudian dia apa ibaratnya masuk ke dalam neraka ya. Karena umumnya orang ketika baik ya, seorang itu kan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ini secara asalnya kan begitu. Nah, ketika ada yang kondisinya apa istilahnya di luar itu, ya tadi ya para ulama menjelaskan karena dalam lafaz lainnya ternyata ada tambahan lafaznya yaitu bahwasanya dia melakukan itu karena ingin dilihat oleh manusia. Artinya dia adalah amal yang zuhir ya. Artinya dia adalah pencitraan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya juga kan, bahwasanya ada 3 kelompok orang yang dia itu pertama kali masuk neraka. Ya. Jadi yang pertama kali masuk neraka itu bukan bajingan, bukan pezina, bukan penjahat ya, bukan apa pokoknya yang orang-orang jahat. Ya. Tapi yang pertama masuk neraka adalah 3 orang kan. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu, orang yang diberi ilmu kemudian eh, dia mengatakan kenapa kamu belajar ya, saya supaya dikatakan sebagai seorang yang berilmu. Nah kemudian enggak, kamu belajar supaya kamu dikatakan orang berilmu, kamu tujuannya adalah untuk manusia kan. Nah kemudian dilemparkan dalam neraka. Kemudian orang yang menghafal Quran ya, kenapa kamu, apa amal kamu misalnya ditanyakan dia, saya membaca Al-Quran demi engkau ya, kemudian enggak, bohong, kamu baca itu supaya dikatakan sebagai qori ya, sebagai orang yang baca Quran, kemudian dilemparkan dalam neraka. Dan yang ketiga orang yang diberi harta, kemudian dikatakan amalannya dia menginfak banyak di jalan Allah, yang kemudian dikatakan kenapa kamu melakukan itu, ya saya infak di jalan Allah. Enggak, kamu bohong, kamu supaya dikatakan itu supaya dikatakan dermawan. Nah, sekarang ini, zaman ini kita baru melihat ya, ada TikTok, ada YouTube. Oh, ternyata orang beramal itu ya ngasih uang kan supaya followernya banyak, supaya TikToknya laris ya. Ternyata ya seperti itu kita kita bisa merasakan. Nah, dulu mungkin kita nggak punya bayangan kan, kok ada orang begitu ya, dia punya duit banyak, dia infak kemana-mana. Nah, kemudian kok dikatakan dia supaya dikatakan dermawan ya. Nah, sekarang ini kita sudah ada gambaran ya, orang yang berhaji berkali-kali, berumur berkali-kali, supaya apa ternyata untuk status ya, bikin status di sana, ini saya sedang di Masjidil Haram, ini saya di ini ya, nah kita tahu sekarang oh begitu. Jadi sebenarnya di sini sudah clear sebenarnya kan, artinya zaman sekarang ini kita tahu oh begini ternyata. Ya itulah tadi ya, jadi jawabannya kalau untuknya nanti yang ahli surga ya, karena tadi dia melakukan itu untuk supaya dinamakan di manusia ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan masuk ke dalam neraka. Adapun yang poin yang kedua ini ya orang nggak apa istilahnya, tidak banyak yang tidak bertanya karena ini nggak ada iskal ya. Ini sesuatu yang itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang tadinya jahat kemudian dia tobat, kemudian dia melakukan amalan yang utama, kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu yang saya baca penjelasan dari kalangan para ulama. Nah, seperti itu Abu Was. Ya, gimana Abu Was? Jazakumullah. Ya. Nah, jazakumullah. Ya, jadi Jazakumullah khairan. ya, jadi seperti itu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Kita mohon maaf tadi agak terlambat karena nanti ada gangguan ya. Lumayan setengah jam juga itu tadi gangguannya. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Jazakallahu khairan.